Halo semuanya, selamat datang lagi di Rex Journey Spiritual. Masih barengan sama saya, Riasta Rahma. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Ketika kalian nonton video ini, tandanya memang video ini untuk kalian semua. Sudah lama kita tidak berbincang-bincang, nggak ngobrol-ngobrol, aku nggak bikin video YouTube. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Sebenarnya aku nggak tahu juga sih mau ngobrolin apa, cuman mungkin sesuatu yang sedikit menarik perhatianku adalah ketika ternyata ada yang disebut dengan spiritual bypassing. Apa sih itu yang disebut dengan spiritual bypassing? Mungkin sebelum kita membahas tentang apa itu spiritual bypassing, yang butuh kita pahami, mempelajari spiritual itu adalah tentang proses, bukan hasilnya. Karena kalau kita ngomongin hasil itu ditentukan oleh Tuhan, hasil ditentukan oleh semesta. Yang kita bisa lakukan adalah kita memproses hal tersebut. Banyak dari kita masih berpikiran bahwa yang penting itu adalah hasilnya. Aku melakukan healing, yang penting adalah sembuh. Aku belajar spiritual, yang penting adalah pinter. Spiritual ini adalah sesuatu yang berbeda dari ilmu-ilmu yang lain. Katakanlah kita mau healing, apakah kita akan sembuh? Masalahnya, yang disebut dengan healing bahkan bukan menyembuhkan. Apa yang harus disembuhkan oleh manusia? Apa penyakit manusia? Kalau kita sudah berbicara tentang spiritual, lalu kita sadar bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, manusia itu tidak sama, manusia itu berbeda-beda, tandanya normal kalau ada manusia sakit, dan juga normal kalau ada manusia yang tidak lengkap. Kalau gitu, ketika kita melakukan spiritual healing, balik lagi pertanyaannya, apa yang harus di healing? Satu-satunya permasalahan manusia adalah kita punya satu penyakit akut yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu amnesia. Yang membedakan kita dengan makhluk lain adalah kita memiliki pemikiran. Itu adalah kelebihan kita, itu adalah senjata kita dalam berkehidupan. Tapi senjata itu pula lah yang akan menjadi penyakit di dalam diri kita. Pemikiran manusia itu terbatas. Coba kita renungkan, kalau kita ngomongin tentang pemikiran kita, apa saja sih hal yang akan kita pikirkan di masa depan? Sebatas mana kita memikirkan itu? Rata-rata kebanyakan manusia itu memikirkan masa depan mereka 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, atau bulan depan, atau besok. Tapi ada nggak yang berpikiran 10 tahun ke depan kalian akan jadi kayak gimana? Kalian bakal ngapain aja? Jarang banget kecuali kalian diwawancara sama HRD. Lalu kalau kita ngomongin masa lalu, kira-kira kita masih inget nggak tahun pertama kita lahir? Usia 3 tahun kita ngapain aja? Jangankan usia 3 tahun. Waktu remaja ada nggak detail yang kita ingat sepenuhnya? Jangankan waktu remaja, kemarin deh. Apa yang kalian ingat dari hari kemarin? Apakah kalian mengingat sepenuhnya? Pasti enggak. Karena pemikiran manusia itu terbatas hanya untuk memikirkan sesuatu yang berada di nalar kita saja saat ini. Itu sebabnya mempelajari spiritual itu sering banget disebut mempelajari sesuatu di luar nalar. Karena nalar manusia terbatas. Tapi mempelajari sesuatu di luar nalar bukan berarti mempelajari sesuatu yang tidak bisa dilogikakan. Semuanya bisa dilogikakan. Kalian berpikiran ini tidak masuk akal ya hanya karena akal kalian gak nyampe. Kenapa akal pemikiran kita bisa gak nyampe untuk memahami alam semesta ini? Karena tadi manusia adalah makhluk amnesia. Banyak hal yang kita lupakan. Banyak hal yang kita tidak sadar. Makanya paling gampang banget kan kalau misalkan kita melakukan sesuatu terus itu salah, terus kita bilang hilaf. Dosa terbesar dalam berspiritual, hilaf. Karena kita harus senantiasa selalu sadar. Balik lagi ke spiritual healing, yang disebut dengan spiritual healing adalah mengembalikan memori. Sesuatu yang kita lupakan, yang sampai pada akhirnya kita pikir itu tidak masuk di akal, kita pikir itu di luar nalar, yang sebetulnya informasi-informasi tentang alam semesta ini sudah dibagikan rata ke seluruh makhluk yang ada di alam semesta, termasuk kita, termasuk manusia. Jadi, proses spiritual healing, kalau kita pengen bilang ini adalah proses penyembuhan, apa yang perlu disembuhkan? Keamnesiaan kita.
Tandanya kita harus mengingat kembali, kita harus mengembalikan lagi memori yang kita lupakan. Lalu setelah kita ingat, apa yang harus kita lakukan untuk penyembuhan? Tidak ada. Kalian hanya butuh mengingat lalu menyadari. Ketika kita sadar, di sana kita heal. It means proses berkesadaran yang harus kita garis bawahi. Dalam proses spiritual healing ada proses spiritual awakening. Ini adalah proses. Ketika ternyata banyak di luaran sana yang belajar spiritual bypassing, mungkin kalian tahu banyak hal. Tapi dari mana kita tahu banyak hal? Dari orang lain, dari nonton YouTube, dari guru kita, bukan dari kesadaran kita sendiri. Dimana healer terbaik di alam semesta itu diri kita sendiri sesungguhnya. Tanpa proses, kita nggak akan dapat hasil apa-apa. Orang yang banyak tahu tentang ilmu spiritual, katakanlah dia punya 1000 pengetahuan tentang spiritual, tapi dia tidak melakukan prosesnya, nilainya tetap aja 0. Tapi orang yang cuman tahu satu hal dan dia berproses, dia mengalami prosesnya sampai hingga akhirnya dia sadar, dia ingat kembali, nilainya 100. Jadi berkesadaran itu bukan cuman sekedar tahu, tapi sadar mengingat kembali siapa jati dirimu yang sesungguhnya. So, sedikit tentang spiritual bypassing. Orang yang benar-benar berproses secara spiritual akan selalu menyadari bahwa proses healing kita itu tidak akan selesai. Kita sadar bahwa selesainya proses healing itu cuman ketika kita meninggal. Bahkan setelah meninggal ada lagi proses yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang berpikiran aku sudah healed, aku lebih baik daripada dia, aku frekuensinya udah lebih tinggi daripada kamu, tandanya dia bypassing. Dia cuman belajar banyak hal tapi tidak berproses. Ingat satu hal teman-teman, spiritual itu adalah tentang proses. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan pengetahuan orang lain. Dia udah tahu ini, dia udah tahu itu. Jangan pernah bandingkan diri kalian dengan orang-orang yang mungkin kalian pikir dia udah hebat, dia bisa segalanya dan lain sebagainya. Permasalahannya dia sadar atau enggak, dia berkesadaran atau tidak. Kesadarannya di mana? Spiritual itu bukan tentang bagaimana kita menjadi ahli, bukan tentang bagaimana kita menjadi sakti, tapi bagaimana kita bisa kembali jadi manusia, berkehidupan sebagai manusia, berkehidupan sebagai makhluk spiritual yang ingat asal-usulnya, ingat siapa diri kita, dan ingat kemana tujuan hidup kita. Menjelang tahun 2025 akan ada kejutan buat kita semua. Semesta selalu punya kejutan buat kita semua. Apa yang kalian inginkan akan segera terwujud, akan segera tercapai. Tapi untuk bisa mencapai itu, akhir tahun sekarang proses healing. Ingat kembali apa yang membuat diri kalian jadi seperti ini. Kenapa kehidupan kita harus mengalami kesulitan-kesulitan seperti ini. Berproses, proses itu, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga semesta mempermudah proses kita dan apa yang kita inginkan akan segera terwujud sebentar lagi. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman punya pembahasan yang ingin dibahas, coba kasih ide ke aku karena kadang-kala aku bingung mau ngasih pembahasan tentang apa. Boleh komen di bawah, nanti aku baca kira-kira apa yang memang enak untuk kita bahas selanjutnya tentang berspiritual dan proses spiritual healing. Jangan lupa juga kalau teman-teman suka video ini, mohon dikasih likes-nya. Lalu silakan share ke teman-teman atau saudara kalian yang memang membutuhkan dan sedang berproses dalam perjalanan spiritualnya. Kalau misalkan teman-teman sedang membutuhkan konsultasi, silahkan hubungi Instagram @rexjourney.id. Bilang aja sama adminnya, aku mau konsultasi tentang spiritual, biar nanti kita bisa ketemu dan ngobrol langsung. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video berikutnya.